Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang sedang sakit, mohon angkatlah penyakitnya ya Allah. Berikanlah kesembuhan untuknya. Karena hanya Engkaulah yang maha menyembuhkan. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami yang kesulitan rizki, mohon mudahkanlah dan bukalah jalan rizkinya ya Allah. Karena hanya Engkau maha pemberi rizki. Ya Allah, jika hari ini ada di antara kami ada yang berhutang, selesaikanlah hutangnya, mudahkan urusannya, dan luaskanlah rizkinya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mari kita mulai. Saya tahu perasaan itu. Perasaan ketika Anda bangun di pagi hari dan hal pertama yang muncul di pikiran adalah tagihan yang belum terbayar, utang yang terus menumpuk, serta gaji yang habis sebelum akhir bulan. Anda sudah bekerja keras setiap hari, tubuh lelah, pikiran jenuh, tetapi uang seperti mengalir keluar tanpa pernah berhenti. Anda merasa berjalan tetapi tidak bergerak, berusaha tetapi tidak maju. Dan saya mengerti, karena banyak orang pernah berada di titik itu. Tapi hari ini, saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang sangat penting. Pagi hari bukan sekedar waktu untuk bangun dari tidur. Pagi hari adalah momen emas, saat energi semesta paling lembut, paling bersih, dan paling mudah diarahkan. Seperti pintu yang terbuka hanya untuk Anda. Di saat dunia masih sunyi, getaran Anda berada pada titik paling mudah dibentuk. Dan di momen itulah, Anda bisa mengubah hidup Anda. Jika Anda ingin memberi tanda kepada semesta bahwa Anda siap menerima kelimpahan dan siap membuka pintu rejeki, maka izinkan saya memandu Anda. Hari ini bisa menjadi titik balik hidup Anda. Bayangkan pikiran Anda seperti sebuah kebun. Setiap pagi Anda bangun sambil membawa beberapa benih di tangan. Benih apa yang Anda tanam, itulah yang tumbuh sepanjang hari. Jika pagi Anda dimulai dengan keluhan, rasa takut, atau pikiran bahwa hidup Anda sulit, maka yang tumbuh adalah kesulitan. Tetapi jika Anda menanam benih syukur, keyakinan, dan kelimpahan, maka hari Anda akan berubah. Atau bayangkan pikiran Anda seperti radio. Ada stasiun kekayaan dan ada stasiun kemiskinan. Ada stasiun kebahagiaan dan ada stasiun kecemasan. Setiap pagi, Andalah yang memilih stasiun mana yang ingin Anda dengarkan. Dan apa yang Anda pilih di pagi hari menentukan siaran apa yang Anda terima sepanjang hari. Di dalam diri Anda ada jin yang sangat patuh, pikiran bawah sadar Anda. Dia tidak pernah tidur. Setiap kata yang Anda ucapkan, setiap emosi yang Anda rasakan, dicatat dan dianggap sebagai perintah. Jika Anda bangun dan berkata, "Hidup saya susah," dia hanya menjawab, "Baik, saya akan membuat hidupmu lebih susah." Jika Anda berkata, "Saya tidak punya uang," dia menjawab, "Baik, saya akan memastikan kamu tidak punya uang." Tetapi, jika Anda memberi perintah positif, dia mengikuti dengan sama patuhnya. Pagi hari adalah waktu ketika jin ini paling mudah diarahkan. Dan hari ini, saya akan mengajarkan Anda 3 langkah sederhana untuk mengatur ulang perintah kepada pikiran bawah sadar Anda. 1. Rasa syukur. Ini bukan sekedar rasa syukur biasa. Syukur magnetik adalah rasa syukur yang Anda ucapkan seolah-olah apa yang Anda inginkan sudah menjadi kenyataan. Semesta tidak mengerti kata nanti. Semesta hanya mengerti getaran. Ketika Anda bersyukur untuk sesuatu yang belum terjadi seakan sudah terjadi, Anda mengirimkan sinyal bahwa Anda siap menerimanya. Setiap pagi, sebelum menyentuh ponsel, duduklah sejenak. Tarik napas. Letakkan tangan di dada dan ucapkan dalam hati, "Terima kasih semesta. Tagihan saya sudah lunas, rekening saya penuh. Uang datang kepada saya dari segala arah." Rasakan lega, rasakan bahagia, rasakan ringan. Rasa syukur Anda adalah pembayaran energi untuk rezeki yang sedang dalam perjalanan. Kedua, film bayangan. Tutup mata Anda dan bayangkan layar besar di dalam pikiran Anda. Putar film tentang hidup Anda yang penuh kelimpahan. Bayangkan Anda memegang uang, rasakan teksturnya, lihat jumlahnya.
Bayangkan Anda melunasi seluruh tagihan, rasakan damainya. Atau bayangkan wajah orang tua Anda tersenyum ketika Anda memberikan mereka hadiah dari uang Anda sendiri. Semakin detail, semakin cepat itu terwujud. Pikiran bawah sadar tidak bisa membedakan antara imajinasi dan kenyataan. Jadi beri dia gambaran yang ingin Anda wujudkan. Emosi adalah bahan fakarnya. Tanpa emosi, visualisasi hanyalah gambar. Tetapi dengan emosi, visualisasi menjadi magnet penarik kenyataan baru. Yang ketiga, ucapkan kata ini. Kata-kata adalah energi, kata-kata adalah doa, kata-kata adalah perintah. Ulangi kata ajaib ini 7 kali setiap pagi. Setiap pagi, saya membuka pintu rejeki dan uang mengalir dengan mudah. Ucapkan dengan percaya diri, penuh keyakinan, tanpa ragu. Ketika kata-kata Anda penuh keyakinan, semesta mendengarnya dengan sangat jelas. Afirmasi ini akan membentuk jalur baru dalam pikiran Anda, mengubah getaran Anda, dan menarik pengalaman baru ke hidup Anda. Ujian semesta. Semesta akan menguji Anda. Jika hari ini Anda afirmasi, tetapi besok Anda kembali mengeluh, itu seperti memesan barang lalu membatalkannya berkali-kali. Karena itu, lakukan 3 langkah ini selama minimal 7 hari tanpa bolong. Konsistensi adalah tanda bahwa Anda serius untuk berubah. Jika Anda melakukannya, Anda akan mulai melihat tanda-tanda. Uang yang tidak terduga, peluang baru, orang-orang yang membantu Anda. Dan pada akhirnya, hidup Anda akan berubah secara menyeluruh. Komitmen energi. Sekarang, untuk mengunci energi ini, tuliskan di komentar. Setiap pagi saya membuka pintu rejeki dan uang mengalir lancar. Ketika Anda menuliskannya, Anda sedang membuat deklarasi kepada semesta. Ini adalah kontrak energi antara Anda dan kelimpahan. Mulai besok pagi, bangun dengan senyum. Lakukan 3 langkah ini dan lihat bagaimana hidup Anda berubah selangkah demi selangkah. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Berikanlah kami kekuatan untuk meraih impian kami, serta kemampuan untuk memberikan manfaat bagi sesama. Jadikanlah setiap rezeki yang kami peroleh dapat menjadi berkah bagi diri kami, keluarga, dan orang-orang di sekitar kami. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian, semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sistem ini bisa berupa usaha kecil, kebiasaan keuangan, alat yang mempermudah kerja, atau aset yang terus menghasilkan. Dengan adanya sistem, mereka tidak harus hadir setiap saat agar uang terus mengalir. Sistem inilah yang menjadi fondasi kebebasan finansial. Sistem dibangun melalui langkah-langkah kecil yang direncanakan dengan sadar. Orang kaya memulai dengan mengenali apa yang bisa diubah menjadi alur kerja yang stabil. Mereka tidak langsung membuat usaha besar, tetapi membangun struktur dari hal sederhana. Misalnya, membuat produk kecil yang bisa terus diproduksi atau layanan yang bisa dijalankan tanpa menguras waktu. Sistem ini mungkin terlihat kecil pada awalnya, tetapi seiring waktu akan tumbuh menjadi mesin penghasil uang yang berjalan konsisten. Mereka tidak mengandalkan tenaga, tetapi mengandalkan proses. Selain itu, sistem yang baik selalu bersifat otomatis atau semi-otomatis. Orang kaya selalu mencari cara agar pekerjaan berulang tidak harus dikerjakan secara manual. Mereka memanfaatkan alat, teknologi, atau metode yang mempermudah alur kerja. Mereka menyadari bahwa waktu adalah aset, sehingga setiap proses yang bisa diotomatisasi akan memberi mereka ruang untuk fokus pada hal yang lebih besar. Mereka menggunakan energi untuk membangun sistem, bukan untuk memperbanyak jam kerja. Inilah alasan mereka bisa terus berkembang tanpa kelelahan berlebihan. Sistem juga memberikan stabilitas emosional. Ketika seseorang bergantung sepenuhnya pada tenaga atau jam kerjanya, tekanan menjadi sangat besar. Jika ia lelah, sakit, atau tidak bisa hadir, penghasilannya berhenti. Namun ketika sistem berjalan, ia tidak lagi takut kehilangan pemasukan hanya karena jeda sesaat. Sistem yang berjalan memberikan keamanan mental, membuat seseorang lebih tenang dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil dalam kondisi tenang biasanya jauh lebih baik daripada keputusan yang diambil dalam tekanan. Pada akhirnya orang kaya memahami bahwa bekerja keras hanyalah langkah awal. Yang benar-benar membuat perbedaan adalah bekerja cerdas dan membangun sesuatu yang tetap berjalan meski mereka sedang beristirahat. Sistem membuat waktu berpihak kepada mereka. Setiap hari, setiap jam, bahkan ketika mereka tidur, sistem itu tetap bekerja. Inilah inti dari membuat uang bekerja untukmu. Kamu tidak bisa bergantung pada tenaga sepanjang hidup, tetapi kamu bisa membangun struktur yang terus menghasilkan. Dan siapapun bisa memulai, bahkan dari sistem kecil yang sederhana. Salah satu hal terpenting yang membedakan cara orang kaya mengelola keuangan adalah bagaimana mereka memperlakukan pengetahuan. Banyak orang berhenti belajar setelah bekerja, tetapi orang kaya justru menganggap belajar sebagai bagian dari kerja mereka. Mereka terus memperluas wawasan tentang keuangan, investasi, aset, pasar, dan peluang baru. Bagi mereka, pengetahuan bukan sekedar informasi, tetapi alat yang langsung mempengaruhi kualitas keputusan. Setiap pengetahuan baru membuka pintu baru yang sebelumnya tidak terlihat. Inilah alasan mengapa orang kaya bisa menemukan peluang yang dilewatkan banyak orang. Orang kaya tidak mengikuti tren secara buta. Mereka mempelajari sesuatu sebelum mengambil keputusan. Mereka memahami risiko, keuntungan, cara kerja, dan dampak jangka panjangnya. Mereka membaca, menonton, berdiskusi, atau mencari mentor agar tidak mengambil keputusan berdasarkan emosi atau ikut-ikutan. Ketika banyak orang terburu-buru terjun ke peluang tanpa bekal pengetahuan, orang kaya justru maju setelah memiliki pemahaman yang cukup. Dengan cara ini, mereka meminimalkan kerugian dan memaksimalkan hasil. Mereka tidak selalu paling pintar, tetapi selalu paling siap. Pengetahuan juga membuat mereka lebih tahan terhadap ketidakpastian. Ketika kondisi ekonomi berubah atau bisnis mengalami turun naik, orang kaya tidak mudah panik. Mereka mengandalkan pemahaman mereka untuk menilai apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tahu bahwa pasar naik turun adalah hal normal, dan mereka memahami bagaimana harus bersikap. Pengetahuan memberi mereka ketenangan dalam menghadapi gejolak. Hal ini sangat berbeda dengan mereka yang mengandalkan tebakan atau mengikuti orang lain tanpa memahami konteks. Ketika orang lain panik, mereka bisa tetap tenang dan mengambil keputusan yang lebih rasional. Selain itu, pengetahuan membuat orang kaya lebih cepat melihat hubungan antara banyak hal.
Mereka bisa melihat bagaimana satu peluang kecil terhubung dengan peluang lain. Mereka bisa memahami bagaimana sebuah keputusan kecil hari ini berdampak besar di masa depan. Kemampuan menghubungkan banyak hal inilah yang membuat mereka bisa membangun sistem, aset, atau strategi yang terus berkembang. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak tahu apa yang harus dilakukan. Pengetahuan menjembatani jarak antara niat dan tindakan. Dan pada akhirnya orang kaya memahami bahwa belajar adalah investasi terbaik yang tidak pernah rugi. Pengetahuan tidak bisa dicuri, tidak bisa hilang dan nilainya justru semakin tinggi seiring bertambahnya pengalaman. Pengetahuanlah yang membuat mereka bisa mengubah uang kecil menjadi aset besar, membuat sistem yang berjalan otomatis dan memanfaatkan peluang yang tidak dilihat orang lain. Jika kamu ingin membuat uang bekerja untukmu, langkah pertama yang harus kamu bangun adalah pola pikir untuk terus belajar. Karena orang yang terus belajar akan selalu menemukan cara baru untuk menang bahkan ketika kondisi sedang sulit. Pada akhirnya, kemampuan membuat uang bekerja bukan hanya soal strategi finansial, tetapi soal kemampuan menguasai diri. Banyak orang tahu teori investasi, teori aset, atau teori cash flow, tetapi tetap gagal karena mereka tidak bisa mengendalikan diri. Mereka sulit menahan keinginan, sulit disiplin, dan sulit konsisten. Orang kaya memahami bahwa tanpa pengendalian diri, semua strategi tidak ada artinya. Mereka belajar menunda keinginan jangka pendek demi hasil jangka panjang. Mereka mengambil keputusan dengan tenang, bukan dengan emosi. Ini adalah fondasi mental yang harus dimiliki sebelum seseorang benar-benar bisa memanfaatkan uang sebagai alat yang bekerja untuk mereka. Penguasaan diri juga berarti kemampuan menetapkan batasan. Orang kaya tidak membiarkan lingkungan mengatur keuangan mereka. Mereka tidak membeli sesuatu hanya karena orang lain membelinya. Mereka tidak ikut-ikutan tren yang tidak mereka mengerti. Mereka membuat aturan pribadi tentang bagaimana uang harus digunakan, disimpan, dan ditumbuhkan. Ketika aturan itu dilanggar, mereka kembali pada prinsip awal. Sikap ini membuat keputusan finansial mereka jauh lebih stabil. Sementara banyak orang dikuasai keinginannya sendiri, orang kaya justru menguasai keinginannya dengan penuh kesadaran. Selain itu, penguasaan diri memberi ruang bagi pertumbuhan. Ketika seseorang tidak lagi sibuk memenuhi semua keinginannya, ia memiliki waktu dan energi untuk belajar, bereksperimen, dan membangun sesuatu. Orang kaya selalu memberikan ruang bagi dirinya untuk bertumbuh. Mereka memperhatikan kebiasaan kecil, memperbaiki cara berpikir, dan melatih diri setiap hari. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Berikanlah kami kekuatan untuk meraih impian kami, serta kemampuan untuk memberikan manfaat bagi sesama. Jadikanlah setiap rezeki yang kami peroleh dapat menjadi berkah bagi diri kami, keluarga, dan orang-orang di sekitar kami. Amin, ya Rabbal Alamin. Demikian semoga video ini membawa manfaat dan inspirasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.